Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita bersama-sama merenungkan bagian daripada kebenaran firman Tuhan bersama saya, Pendeta Ilyas dari Resort GKE Singkawang. Namun sebelum itu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur bahwa hari ini kami kembali diizinkan oleh Tuhan untuk menikmati rahmat dan anugerah daripada Tuhan. Dan juga kami diizinkan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Perbaharui hati dan hidup kami ya Tuhan, dan fokuskan kami untuk mendengarkan firman-Mu. Demikian pula hamba-Mu yang akan menyampaikan dan memberitakannya. Hamba-Mu penuh dengan keterbatasan dan kekurangan. Tapi hamba-Mu percaya bahwa Engkau yang boleh memakai untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan kebenaran firman. Di dalam nama Yesus Kristus firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita membukakan kebenaran firman Tuhan dari kitab 2 Raja-Raja, pasal yang ke-23, ayat yang ke-15 sampai yang ke-30, yang akan saya bacakan demikian bagi kita dengan perikop pembaharuan yang dilakukan Yosia. Juga mezbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa, mezbah dan bukit pengorbanan itu pun dirobohkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditumbuknya halus-halus menjadi abu dan dibakarnya lah tiang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu menyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu, membakarnya di atas mezbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh abdi Allah yang telah menyerukan hal-hal ini. Ia berkata, "Apakah tanda keramat yang kulihat ini?" Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, "Itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mezbah Betel ini." Lalu katanya, "Biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya." Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu. Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan, dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, "Rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat bernyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda, oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, "Juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel. Dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem. Dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya,
namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukankah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Dalam zamannya itu, majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asyur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dan diberkati Tuhan, hari ini tema firman Tuhan bagi kita ialah hidup dalam ketaatan. Taat adalah sesuatu hal yang sulit untuk kita lakukan, tapi bukan berarti tidak bisa. Karena apa? Karena ketika kita mau taat kepada Tuhan, pasti akan ada saja menjadi penghalang, menjadi tantangan, menjadi rintangan, penghambat untuk kita taat kepada Tuhan. Akan ada ujian, pencobaan yang diberikan bagi kita untuk menunjukkan atau menguji sejauh mana kita memang sungguh-sungguh mau taat kepada Tuhan, mau berpaling dari kehidupan kita yang lama dan membaharui hati, diri, pikiran kita seturut dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bagaimana kita lihat seorang tokoh bernama Raja Yosia, di mana ia adalah Raja Yehuda. Ia melakukan pembaharuan besar-besaran demi memulihkan ibadah yang benar kepada Tuhan. Salah satu tindakannya adalah menghancurkan mesbah-mesbah penyembahan berhala, termasuk mesbah di Betel yang dibuat oleh Yerobeam. Raja Yosia tidak hanya menghancurkan benda-benda berhala itu, tetapi juga memastikan bahwa pengaruh daripada itu tidak akan bangkit kembali. Tindakan Yosia menunjukkan ketaatan kepada firman Tuhan. Ia tidak setengah hati, tetapi dengan berani mengambil resiko untuk menyingkirkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Allah, meskipun itu melibatkan sejarah dan tradisi nenek moyang, yang tentu di mana ini juga seringkali menjadi tantangan bagi kita dalam kehidupan bergereja, dalam kehidupan perjalanan iman kita di dunia ini. Sangat sulit bagi kita untuk mengubah, membaharui akan keadaan yang sudah lama tertanam dalam pikiran kita atau dalam pikiran orang-orang pendahulu kita, ya, yang dimana itu melibatkan sejarah dan juga tradisi turun menurun. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan mungkin itu juga yang masih ada dalam hati pikiran kita pada saat ini, kebiasaan-kebiasaan atau pikiran-pikiran atau prioritas-prioritas kita yang menggantikan Allah dalam hidup kita, sehingga Allah kita tempatkan menjadi posisi yang kesekian dalam perjalanan hidup dan juga iman kita. Namun satu hal kita perlu melihat contoh dari Raja Yosia, di mana ia tidak hanya menyingkirkan dosa, tetapi juga menghancurkan akar-akarnya agar tidak tumbuh kembali. Bersama dalam hal ini mengajak kita
merenungkan kembali perjalanan hidup kita sampai hari ini. Mengajak kita untuk evaluasi akan hidup kita di hadapan Tuhan. Masih adakah sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan? Itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Jika masih ada, maka mari mohon pertolongan dan tuntunan daripada kuasa Roh Kudus Tuhan. Kita menghancurkan itu semua dalam nama Tuhan dan memulai kembali hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup dalam ketaatan seringkali membutuhkan keberanian, dan keberanian itu harus dengan sungguh-sungguh. Kita percaya bahwa Tuhan akan menyertai kita ketika kita dengan sungguh-sungguh mau taat dan setia kepadanya. Ubah dan baharui hidup kita. Jadilah taat dan setia kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Kiranya firman Tuhan boleh meneguhkan, menguatkan kita, dan memberkati kita. Mari kita bersatu hati dalam doa. Ya Tuhan yang Maha Kudus, kami bersyukur atas firman-Mu hari ini yang mengajarkan kami tentang ketaatan melalui teladan Raja Yosia. Ajarlah kami untuk berani menghancurkan setiap dosa dan hal-hal yang menjauhkan kami dari-Mu. Berikan kami kekuatan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Walau sulit dan penuh tantangan, pimpin langkah kami agar selalu memuliakan nama-Mu. Baharuilah ya Tuhan hati dan juga kehidupan kami, agar boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salam. Tuhan Yesus memberkati.